Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Suramdiani, NPM 17215115152. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi matematika ditinjau dari filsafat ilmu, di mana tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita memulai mengenai materi matematika berdasarkan filsafat ilmu. Matematika jika ditinjau dari filsafat ilmu pasti erat kaitannya dengan aspek. Yang pertama ada aspek ontologi. Kemudian yang kedua ada aspek epistemologi, dan yang ketiga ada aspek aksiologi. Sebelum ke pembahasan ketiga aspek ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat ilmu. Kemudian, para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimiliki. Mereka memberi batasan yang berbeda-beda mengenai filsafat. Namun, batasan yang berbeda itu tidak mendasar. Selanjutnya, batasan filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Yang pertama yaitu secara etimologi. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia atau philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Kemudian, pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Selanjutnya, sedangkan ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yang berarti pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sehingga dapat disimpulkan filsafat ilmu merupakan ilmu yang berisi pemikiran yang relatif terhadap persoalan yang berkaitan dengan landasan, juga hubungan ilmu dari segala aspek kehidupan manusia. Kemudian kita akan langsung beranjak ke matematika ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang pertama, kita akan memulai dari ontologi. Ontologi matematika. Nah, matematika, maka akan ada timbul pertanyaan, apakah matematika itu? Untuk menjawab pertanyaan itu tidaklah mudah. Berbagai pendapat muncul tentang pengertian matematika, dipandang dari pengetahuan dan pengalaman dari masing-masing yang berkepentingan. Ada yang mengatakan matematika itu adalah bahasa simbol, matematika adalah bahasa numerik, matematika adalah ratunya ilmu, kemudian matematika adalah bahasa yang dapat menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional. Kemudian ada juga yang mengatakan matematika adalah berpikir logis. Nah, kemudian pengertian matematika yang sangat beraneka ragam ini yang dikemukakan berfokuskan pada tinjauan para tokoh yang menggeluti matematika itu sendiri. Misalnya, ada tokoh yang sangat tertarik pada perilaku bilangan, maka ia melihat matematika itu dari sudut pandang bilangan itu. Nah, kemudian ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani, kemudian bersifat konkret. Ontologi juga terdapat dari dua kata,
dua suku kata, yaitu ontos yang berarti sesuatu yang berwujud dan logos yang berarti ilmu. Sehingga ada seorang ilmuwan yang mengatakan, Adib mengatakan, argumen ontologi pertama kali dilontarkan oleh Plato. Dengan teori ideanya, idea yang dimaksud oleh Plato adalah definisi atau konsep universal dari tiap sesuatu. Kemudian dengan kata lain, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan logika semata. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa ontologi matematika adalah objek yang ditelaah dalam matematika atau disebut kenyataan matematika. Sedangkan contoh dari ontologi matematika yaitu segala pengertian pangkal, definisi, aksioma, dan teorema-teorema yang diturunkan dari aksioma tersebut serta teori-teori ilmuwan beserta metode-metode penemunya. Selain itu, ontologi matematika dapat berupa konsep pengetahuan matematika yang dibangun dalam pemikiran pelaku matematika berdasarkan pengalaman yang ada, objek matematika yang konkret, dan objek matematika sebagai pengada. Kemudian yang kedua, kita beranjak ke epistemologi. Epistemologi matematika ini berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Kemudian menurut Adib, epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori pengetahuan dan membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Kemudian, walaupun tidak terdapat satu pengertian tentang matematika yang tunggal dan disepakati oleh semua tokoh atau pakar matematika, namun terlihat adanya ciri-ciri khusus atau karakteristik yang dapat merangkum pengertian matematika secara umum. Beberapa karakteristik itu adalah yang pertama ada memiliki objek abstrak. Dalam matematika, objek dasar yang dipahami adalah abstrak yang sering disebut objek mental. Objek-objek itu merupakan objek pikiran. Objek dasar itu meliputi fakta, konsep, operasi, ataupun relasi dan prinsip. Dari objek dasar itulah dapat disusun suatu pola dan struktur matematika. Yang kedua ada bertumpuk pada kesepakatan. Dalam matematika, kesepakatan merupakan suatu tumpuan yang amat penting. Kesepakatan yang amat berdasarkan adalah aksioma dan konsep primitif. Aksioma diperlukan untuk menghindari berputar-putarnya argumentasi dalam pembuktian, sedangkan konsep primitif diperlukan untuk menghindari berputar-putar dalam pendefinisian. Yang ketiga, ada berpola pikir deduktif. Dalam matematika, sebagai ilmu hanya diterima pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum diterapkan atau diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif ini dapat terwujud dalam bentuk yang amat sederhana, tetapi juga dapat terbentuk dalam wujud yang tidak sederhana. Kemudian, yang keempat, memiliki simbol yang kosong dari arti. Dalam matematika, terdapat banyak simbol yang digunakan, baik berupa huruf ataupun bukan huruf. Rangkaian simbol-simbol dalam matematika
dapat berbentuk suatu model matematika. Model matematika dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, bangun, geometri, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, memperhatikan semesta pembicaraannya. Sehubung dengan kosongnya arti dari simbol-simbol dan tanda-tanda dalam matematika, jelas bahwa dalam penggunaan matematika diperlukan kejelasan dalam lingkup apa simbol itu dipakai. Bila lingkup pembicaraan bilangan, maka simbol-simbol diartikan bilangan. Lingkup pembicaraan itulah yang disebut semesta pembicara. Kemudian yang terakhir, konsisten dalam sistemnya. Dalam matematika terdapat banyak sistem. Ada sistem yang mempunyai kaitan satu sama lain, tetapi juga ada sistem yang dapat dipandang terlepas satu sama lain. Misal, dikenal sistem aljabar atau sistem-sistem geometri. Sistem aljabar dan sistem geometri tersebut dapat dipandang terletak satu sama lain, tetapi di dalam sistem aljabar sendiri terdapat beberapa sistem yang lebih kecil yang terkait satu sama lain. Kemudian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa epistemologi matematika adalah cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah hingga memperolehnya ilmu matematika. Contoh dari epistemologi matematika saya ambil dari metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah dapat dalam matematika adalah prosedur untuk mengkaji ilmu matematika yang diperoleh dengan cara penemuan secara kebetulan, trial and error, common sense, prasangka, otoritas, dan pengalaman biasa. Hal ini diterapkan pada ilmuwan-ilmuwan masa lampau yang menelaah ilmu matematika setelah menerapkan ontologi matematika. Kemudian, kita ke aksiologi. Aksiologi matematika di sini, aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Adib mengatakan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai kehidupan. Dalam ilmu matematika, menurut Marsigit, pendekatan aksiologis mempelajari secara filosofis hakikat nilai atau value dari matematika. Nah, matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran dan geometri, aljabar, dan trigonometri. Matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, grafik, ataupun tabel. Sehingga tujuan mempelajari matematika adalah yang pertama ada melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Misalnya, melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten, dan inkonsistensi. Kemudian yang kedua, ada mengembangkan aktivitas kreatif. Di sini, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orsinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Kemudian, yang ketiga ada mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang terakhir ada mengembangkan kemampuan berkomunikasi.
mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta dalam menjelaskan gagasan. Nah, dari pemaparan yang telah saya sebutkan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa aksiologi matematika adalah ilmu yang menyoroti masalah, nilai, dan kegunaan ilmu matematika. Salah satu contoh dari aksiologi matematika yaitu nilai matematika karena keunikannya. Matematika adalah disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas dibandingkan disiplin ilmu lainnya. Matematika dipandang sebagai ratu ilmu atau sederhananya ilmu yang mendasari ilmu lain. Inilah yang membuat matematika itu unik karena matematika tidak diturunkan dari ilmu lainnya. Karena keunikannya ini, matematika memiliki kegunaan untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan bagi ilmu lainnya. Sekian presentasi mengenai materi matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila saya terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.